Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 BPA 2018 akan mempresentasikan tentang mikroskop. Saya Muhammad Gandhi Setiawan, NIM 3 digit dari belakang 006. Selanjutnya adalah Lutfi Ar-Rahman, NIM 3 digit dari belakang 031. Dan Obed Kusuma Wardana, NIM 3 digit dari belakang 047. Kali ini kita akan membahas tentang mikroskop, mulai dari sejarah mikroskop, komponen penyusun atau bagian-bagian mikroskop, langkah kerja, perawatan dan troubleshooting, serta jenis-jenis mikroskop yang ada. Baiklah, yang pertama adalah pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari kata Yunani, yakni kata mikron yang berarti kecil, dan skopos yang artinya tujuan. Dari dua pengertian tersebut, mikroskop dapat diartikan sebagai alat yang dibuat atau dipergunakan untuk melihat secara detail objek yang terlalu kecil apabila dilihat oleh mata telanjang dalam jarak yang dekat. Selanjutnya yang kedua adalah sejarah mikroskop. Menurut sejarah, orang yang pertama kali berpikir untuk membuat alat bernama mikroskop adalah Zacharias Janssen. Janssen sendiri sehari-harinya adalah seorang yang kerjanya membuat kacamata. Dibantu oleh Hans Janssen, mereka mampu membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1590. Mikroskop pertama yang dibuat pada saat itu mampu melihat perbesaran objek hingga dari 150 kali dari ukuran aslinya. Temuan mikroskop saat itu mendorong ilmuwan lain seperti Galileo Galilei untuk membuat alat yang sama. Bahkan, Galileo mengklaim dirinya sebagai pencipta pertamanya yang telah membuat alat ini pada tahun 1610 Masehi. Galileo menyelesaikan pembuatan mikroskop pada tahun 1609 dan mikroskop yang dibuatnya diberi nama yang sama dengan penemunya, yaitu mikroskop Galileo. Mikroskop jenis ini menggunakan lensa optik sehingga disebut mikroskop optik. Mikroskop yang dirakit dari lensa optik memiliki kemampuan terbatas dalam memperbesar ukuran objek. Hal ini disebabkan oleh limit difraksi cahaya yang ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Secara teoritis, panjang gelombang cahaya ini hanya sampai sekitar 200 nanometer. Untuk itu, mikroskop berbasis lensa optik ini tidak bisa mengamati ukuran di bawah 200 nanometer. Setelah itu, seorang berkebangsaan Belanda bernama Antony van Leeuwenhoek terus mengembangkan perbesaran mikroskopik. Antony van Leeuwenhoek sebenarnya bukan peneliti atau ilmuwan yang profesional, namun sebagai wine tester di kota Delft, Belanda. Ia biasa menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serat-serat pada kain. Tetapi rasa ingin tahu yang besar terhadap alam semesta menjadikannya salah seorang penemu mikrobiologi. Berikut ini merupakan komponen penyusun atau bagian-bagian pada mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Letak lensa okuler dekat dengan mata pengamat atau observer. Fungsi letak okuler adalah untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Bagian selanjutnya yaitu tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Bagian selanjutnya yaitu lengan mikroskop. Fungsi dari lengan mikroskop ini adalah sebagai pegangan pada mikroskop. Hal ini penting saat mikroskop akan dibawa atau dipindahkan menuju ke tempat lain. Dan bagian selanjutnya yaitu revolver atau pemutar lensa. Fungsi dari revolver adalah untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Bagian dari mikroskop selanjutnya adalah lensa objektif. Fungsi dari lensa objektif adalah untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada video kali ini terdapat dua macam lensa objektif. Yang pertama yaitu lensa objektif
dengan perbesaran yang tinggi, dan satunya yaitu lensa objektif dengan perbesaran yang rendah. Lalu pada bagian selanjutnya ada meja mikroskop, dan terdapat juga penjepit kaca. Kemudian ada kondensor. Fungsi dari kondensor ini adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, serta memfokuskan cahaya untuk menerangi objek pengamatan. Lalu terdapat juga diafragma. Fungsi dari diafragma adalah untuk mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk, sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada makrometer atau pemutar kasar. Fungsi makrometer adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Kemudian terdapat juga mikrometer atau pemutar halus. Fungsinya adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukuran mikrometer ini biasanya lebih kecil dibandingkan makrometer. Bagian selanjutnya yaitu cermin pengatur. Fungsi dari cermin pengatur adalah untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melalui lubang yang ada pada meja objek. Bagian selanjutnya dari mikroskop adalah kaki mikroskop. Fungsi dari kaki mikroskop adalah sebagai penyangga atau penopang mikroskop tersebut. Selanjutnya adalah langkah kerja dalam mengoperasikan mikroskop. Selanjutnya adalah perawatan dan troubleshooting untuk menggunakan mikroskop. Untuk cara mempersiapkan mikroskop, pertama-tama keluarkan mikroskop dari ruang penyimpanan atau kabinet. Bawa dengan kedua tangan, salah satu tangan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan yang lain memegang bagian bawah mikroskop. Lakukanlah dengan hati-hati. Selanjutnya, lepaskan gulungan kabel dan tancapkan ke stop kontak. Jika sudah, tekan tombol on off untuk menyalakan mikroskop. Kemudian, pengatur lensa okuler kita atur hingga angka 64. Kemudian atur kondensator hingga menyentuh di bawah meja objek. Selanjutnya, atur meja objek hingga dekat dengan lensa objektif. Kemudian atur cahaya yang masuk pada mikroskop agar mendapatkan pencahayaan yang pas. Untuk cara menggunakan mikroskop, pertama-tama buka klip penjepit preparat dan masukkan preparat dengan hati-hati. Atur knob meja objek hingga pas dengan kondensator. Awali pengamatan dengan perbesaran lensa objektif 4 kali perbesaran atau mengamati dengan perbesaran yang paling kecil. Atur lensa okuler dan kefokusan spesimen. Jika spesimen belum terlihat secara jelas, tambahkan perbesaran lensa hingga 10 kali objektif. Jika masih belum juga terlihat secara jelas, tambahkan perbesaran lensa objektif hingga 40 kali perbesaran, sehingga objek pada preparat dapat terlihat dengan jelas. Masalah yang biasanya terjadi dan cara menyelesaikannya. Jika meja objek tidak dapat digerakkan menggunakan knob, kita bisa mengatur preparat kita hingga dapat terlihat dengan baik. Kemudian jika kita kesulitan dalam mengatur kefokusan spesimen, kita bisa dengan memastikan posisi spesimen sudah pas atau belum pada lensa objektif. Selanjutnya,
bisa mengatur cahaya yang masuk serta meja objek dengan tepat. Setelah itu, ketika memfokuskan lensa objektif, atur dengan pelan dan hati-hati. Cara membersihkan mikroskop setelah digunakan. Yang pertama, setelah menggunakan mikroskop, kembalikan meja objek dan putar lensa objektif ke bagian paling rendah. Kemudian, atur meja objek ke keadaan semula. Matikan pengatur cahaya dan mikroskop, gulung kabel dengan rapi, kembalikan mikroskop ke tempat penyimpanan atau karabinet mikroskop dengan hati-hati saat meletakkannya. Terima kasih. Mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber penerangan utama dalam mengamati objek. Saat ini mikroskop cahaya sudah benar-benar termodifikasi menjadi lebih baik dengan efektivitas yang lebih tinggi. Mikroskop cahaya paling sering kita temukan baik di laboratorium sekolah maupun di laboratorium rumah sakit. Mikroskop cahaya menggunakan beberapa lensa yang diatur sedemikian rupa sebagai media perbesaran bayangan objek. Bayangan objek bisa diperbesar hingga 4 kali sampai 1500 kali. Biasanya digunakan untuk mengamati morfologi objek. Morfologi objek dapat diamati dalam keadaan hidup maupun mati dengan syarat harus tembus cahaya. Oleh sebab itu, objek harus berukuran tidak lebih dari 5 mikron. Air sering digunakan sebagai media untuk memindahkan objek yang sangat kecil ke atas kaca pengamatan. Hal ini karena air bersifat tembus cahaya. Mikroskop cahaya digunakan secara manual, jadi pengamat dapat secara langsung melihat bentuk, warna, ataupun gerakan objek melalui lensa okuler. Selanjutnya adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya serta magnet sebagai pengganti lensa. Pengamat dapat mengamati objek berdasarkan gambar yang ditampilkan pada layar monitor. Perbesaran bayangan objek bisa mencapai 1.000.000 kali sehingga memungkinkan untuk mengamati bagian yang sangat kecil dengan teliti. Dengan mikroskop elektron, pengamat bisa mengamati bagian-bagian sel seperti organel, membran plasma, bahkan DNA. Objek yang diamati haruslah dalam keadaan mati, dengan ukuran yang sangat kecil yang diletakkan dalam ruang hampa udara, sehingga bisa ditembus oleh elektron. Mikroskop elektron terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mikroskop elektron pemindai dan mikroskop elektron transmisi. Perbedaan keduanya adalah ada pada objek yang diteliti. Mikroskop elektron pemindai biasanya digunakan untuk meneliti bagian permukaan objek, sedangkan mikroskop elektron transmisi digunakan untuk meneliti bagian dalam objek. Dengan kata lain, SEM bekerja dengan sistem scanning sehingga mampu menampilkan gambar 3 dimensi dari permukaan objek yang diteliti. Sedangkan TEM atau mikroskop elektron transmisi bekerja dengan menembuskan elektron ke dalam objek yang diteliti sehingga menghasilkan gambar 2 dimensi dengan resolusi yang lebih tinggi. Sekian video dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.